Donny van de Beek ungkap satu pesan penting dari Ole Gunnar Solskjaer, sabar. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mengaku punya satu pesan penting dari Ole Gunnar Solskjaer. Sang pemain diminta besar untuk mendapatkan peran lebih penting. Donny van de Beek bergabung dengan United pada awal musim 2020-2021 lalu. Akan tetapi sejauh ini pemain 23 tahun belum mendapat kepercayaan untuk tampil secara reguler di United. Dari 7 laga Premier League yang sudah dimainkan United, Donny van de Beek belum pernah menjadi pemain inti. 5 kali dimainkan, 5 kali pula dia memulai laga dari bangku cadangan. Pemain asal Belanda itu 2 kali dimainkan dari 3 laga yang dimainkan United secara inti di laga Liga Champions. Selain itu dia juga 2 kali tampil sejak menit awal pada laga Carabao Cup. Donny van de Beek belum bermain secara reguler. Beberapa legenda Belanda pun mulai angkat suara. Marco van Basten dan Frank de Boer pun menyesalkan keputusan juniornya itu untuk bergabung dengan Manchester United. Namun Van de Beek masih bersikap positif dengan karirnya di United. Sebab sejak awal dia sudah mendapat pesan dari Solskjaer untuk bersabar jika ingin memberikan kontribusi pada tim. Apa yang Solskjaer katakan kepada saya, bahwa saya harus bersabar, tetapi saya juga harus melanjutkan apa yang saya lakukan, ucap Donny van de Beek kepada NOS dikutip dari Goal International. Solskjaer melihat bahwa saya memiliki dampak yang baik ketika saya masuk ke lapangan. Waktu saya pasti akan datang dan ketika peluang itu datang, saya harus berada di sana, sambung ex pemain Ajax itu. Donny van de Beek memang belum tampil secara reguler, akan tetapi dia merasa sudah memberi impresi yang cukup bagus. Pada laga Premier League dia telah membuat 1 gol untuk setan merah, yakni ke gawang Crystal Palace. Kedengarannya klise bagi saya untuk mengatakan ini, karena tentu saja saya ingin bermain lebih sering. Tapi saya sangat menikmati berada di tim yang bagus. Saya diterima dengan sangat baik dan dibantu oleh semua orang. Saya orang yang sabar, tetapi tentu saja Anda pergi ke sana untuk bermain sebanyak mungkin. Saya juga berpikir ketika saya berada di lapangan, saya telah menunjukkan bahwa saya dapat memberi sesuatu kepada tim, kata Van de Beek. Keteteran karena jadwal, Manchester United hanya cari-cari alasan saja. Keluhan Ole Gunnar Solskjaer tentang padatnya jadwal pertandingan Manchester United mendapat sentimen dari ex The Red Devils, Dimitar Berbatov. Ia merasa bahwa situasinya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Manchester United sedang menduduki peringkat ke-14 dalam klasemen sementara Premier League. Mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 7 laga yang telah terlewati. Usai menghadapi Everton, Solskjaer melayangkan protes atas penjadwalan kompetisi yang memaksa para pemain tampil dalam selang beberapa hari saja. Laga kontra Everton sendiri dilakoni beberapa hari usai mereka dikalahkan Istanbul Başakşehir. Bukan hanya Solskjaer yang mengeluh soal penjadwalan ini. Pelatih Liverpool dan Manchester City, Jurgen Klopp dan Josep Guardiola juga melayangkan kritikan serupa ke penyelenggar kompetisi usai bertatap muka pada akhir pekan kemarin. Tidak boleh dijadikan alasan, kendati demikian keluhan Solskjaer tidak mendapatkan respon positif dari Berbatov. Berdasarkan pengalamannya yang sempat menjadi penggawa The Red Devils, masalah padatnya jadwal ini bukan permasalahan baru. Pada tahun-tahun sebelumnya Manchester United juga menemui permasalahan serupa dan mampu keluar sebagai pemenang. Sehingga Berbatov merasa kalau Solskjaer salah menjadikan masalah ini sebagai alasan atas hasil-hasil buruk yang diterima. Musim ini berbeda, ada banyak pertandingan dalam jangka waktu pendek, pertandingan di Premier League, di Eropa dan semua jeda internasional yang tiba-tiba tapi ini tidak bisa dijadikan alasan, ujarnya ke Betfair. United telah menghadapi masalah jadwal sejak bertahun-tahun yang lalu. Di masa saya dan bahkan sebelum masa saya, United biasa bermain di Premier League, Eropa, dan kejuaraan. Kami juga pernah menjuarai semuanya. Manchester United dituntut berbenah. Ketimbang menyalahkan jadwal yang juga menjadi masalah bagi klub lain, Berbatov menyarankan Manchester United untuk berkaca kepada diri sendiri. Sejauh ini performa mereka masih jauh dari kata konsisten. Ini tidak boleh menjadi alasan, situasinya juga sama seperti tim lain. Performa mereka tidak cukup konsisten. Mereka harus berbenah segera karena tim lain bakalan menyalip dan mereka bisa menjadi sangat memalukan. Sepertinya United harus berada di bawah tekanan untuk bisa menghasilkan performa pemenang. Namun butuh waktu lama untuk bisa beroperasi seperti itu. Mereka akan memproduksi kemenangan setiap kali tekanan berlanjut, pungkas Berbatov. Manchester United menaruh harapan besar pada 2 pemain muda. Siapa saja?
Manchester United melewatkan peluang membeli Jadon Sancho pada awal musim 2020-2021. Kini Setan Merah menaruh harapan besar pada dua pemain mudanya untuk jangka panjang, Amad Diallo dan Facundo Pellistri. Transfer Jadon Sancho menjadi kasus yang rumit sekaligus sederhana bagi United. Menjadi rumit karena harga yang diminta pihak Dortmund terlalu tinggi bagi United. Sedangkan menjadi sederhana karena Dortmund bakal membuka pintu keluar jika punya proposal senilai 120 juta euro. Jadon Sancho secara personal pun tidak keberatan untuk bergabung dengan United. Akhirnya hingga bursa transfer awal musim 2020-2021 lewat, tidak ada kesepakatan yang terjadi. United gagal mendapatkan Jadon Sancho dan harus bersiap dengan rencana baru tanpa pemain bidikan utamanya itu. Rencana jangka panjang. Manchester United membeli dua pemain baru sekaligus di posisi winger. Bukan pemain yang sudah jadi seperti Jadon Sancho, Setan Merah memilih investasi jangka panjang dengan dua pemain muda. United membeli Amad Diallo dari Atalanta dengan harga 45 juta euro. Dia baru bergabung pada Januari 2020. United juga membeli Facundo Pellistri dari Penarol dengan harga 10 juta euro. Kedua pemain masih sangat muda, saat ini usianya baru 18 tahun. United memiliki harapan yang sangat besar untuk kedua pemain, tetapi saat ini mereka bukan sayap kanan yang dibutuhkan untuk tim juara. Pellistri baru saja tiba dan Diallo belum tiba hingga Januari, kata jurnalis Manchester Evening News, Tyrone Marshall. Terlalu dini untuk berharap mereka bisa masuk ke tim utama dan memberi dampak besar. Dalam 12-24 bulan ke depan mungkin mereka bisa melakukan itu, tapi apakah mereka bisa mencapai level Sancho? Sulit untuk menjawabnya, sambung Tyrone Marshall. Skuad muda Manchester United. Manchester United memang tengah membangun tim untuk jangka panjang. United hanya punya 6 pemain berusia di atas 30 tahun pada 2019-2020, termasuk 2 penjaga gawang. Dari 6 pemain senior itu tidak semua masih menjadi andalan di tim utama. Odion Ighalo jarang bermain. Juan Mata dan Edinson Cavani lebih sering menjadi pelapis. Sedangkan Nemanja Matic masih cukup sering bermain. Selain 6 pemain senior itu, Ole Gunnar Solskjaer punya banyak pemain yang menuju usia emas. Bruno Fernandes, Marcus Rashford hingga Donny van de Beek bisa menjadi pilar United untuk periode yang cukup lama. Barcelona coba bacak wonderkid Manchester United ini. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Youngster mereka, Arnau Puigmal, dikabarkan coba direkrut oleh raksasa Spanyol, Barcelona. Puigmal merupakan salah satu pemain berbakat di skuad junior MU saat ini. Ia bergabung dengan Setan Merah dari Espanyol pada tahun 2017 silam. Saat ini Puigmal menjadi gelandang terbaik di tim junior MU. Namun ia masih belum berkesempatan mencicipi bermain di tim senior Setan Merah. Sport mengklaim bahwa Barcelona mengamati situasi Puigmal. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa pemain 19 tahun tersebut. Pemain potensial. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah lama mengamati Puigmal. Sejak di Spanyol, sang pemuda sudah dikenal memiliki bakat yang besar. Jadi beberapa pemandu bakat mereka mengikuti perkembangan sang pemain. Mereka menilai Puigmal berkembang dengan sangat baik di MU sehingga mereka ingin mendapatkan jasanya. Masuk tim B. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona tidak memproyeksikan Puigmal langsung masuk tim utama mereka. Pihak Barca kabarnya ingin memasukkan sang pemuda di tim B mereka terlebih dahulu untuk mengamati seberapa baik kemampuannya. Jika ia memang menunjukkan performa yang spektakuler, baru ia diorbitkan ke tim utama Barca. Kontrak habis. Peluang Barca mendapatkan Puigmal memang cukup besar. Pasalnya sang pemuda kontraknya di MU akan berakhir di musim panas tahun depan.